Oke, kita lanjut ke yang masih metode jumlah angka tahun. Cuma yang sekarang perolehan aktifannya bukan di awal tahun, tapi di pertengahan tahun. Di sini ceritanya dibelinya tanggal 1 Oktober 2008. Oke, bentar untuk lebih mudah memahami, saya coret-coret dulu. Berarti di tahun 2008 nanti Januari sampai Desember. Belinya di 1 Oktober. 1 Oktober. Oke, ingat ya 1 Oktober. Kita ikuti lagi catatan kita yang halaman 29. Sebentar saya bukakan dulu. Oke ya, ini kembali lagi ke catatan yang halaman 29. Di sini karena tadi belinya 1 Oktober, jadi dia masuk golongan yang ini ya. Karena 1 Oktober berarti bulan tersebut dihitung penyusutannya. Nah, yang namanya kita baru beli di tanggal 1, berarti penyusutan yang dihitung itu tanggal setelah beli, bukan sebelum beli. Jadi tahun 2008 nanti kita hitung bulan yang ada di sini. Jadi 1 Oktober ikut dihitung, Oktober, November, Desember. Oktober, November, Desember itu ada 3 bulan. Tolong diingat untuk tahun 2008 nanti kita akan hitung selama 3 bulan. Oke, kita balik dulu ke soalnya. Oke, ini soalnya ya. Taksiran umur manfaatnya 5 tahun, berarti saya buat dulu 5 tahun mulai 2008 ya. 2008, 2009, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, oke. Seperti sebelumnya, yang namanya kalau kita belinya baru di pertengahan tahun ya, 1 Oktober ya, hitungnya itu berarti begini. 1, maksudnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi terpaksa nanti harus tambah tahun ketiga. Kenapa? Karena 2008-nya tuh nggak full. Jadi nanti dari 1 Oktober 2008 ke 1 Oktober 2009 itu baru 1 tahun. 1 Oktober 2009 ke 1 Oktober 2010 itu baru 1 tahun. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, begitu ya. Nah, kalau misalnya metode-metode sebelumnya, garis lurus, saldo menurun ganda, itu kalau dibeli di pertengahan tahun, kita tuh kali bulannya hanya di awal dan di akhir. Kenapa kali bulannya yang kemarin-kemarin itu hanya di awal dan di akhir? Karena kalau metode garis lurus seperti kita tahu ya, beban penyusutan itu sama terus setiap tahun. Kalau metode saldo menurun ganda, tarifnya sama terus setiap tahun. Makanya dia nanti tengah-tengahnya itu full, mereka nggak perlu dikali bulan. Tapi kalau metode yang ini yang jumlah angka tahun itu dia agak sedikit ribet. Kenapa? Coba kalian lihat yang sebelumnya, tarifnya itu beda-beda. Jadi karena tahunnya itu menurun 5, 4, 3, 2, 1 tadi kan. Karena tarifnya beda-beda begini, makanya nanti semua tahun ini itu harus dikali bulan semua. Jadi bukan full yang tengah-tengah, bukan full 1 tahun, tapi semuanya harus dikalikan dengan bulan. Kalau dia dibelinya di pertengahan tahun begini ya. Jadi contoh nih, kita coba ke 2008 dulu. Di tahun 2008 katanya belinya tanggal 1 Oktober. 1 Oktober ke 31 Desember itu cuma 3 bulan. Jadi nanti khusus 2008 itu cuma 3 bulan aja. Jadi ada 3/12 gitu ya. Kalikan dengan cara hitungnya tadi. Rumusnya kita lihat dulu rumusnya. Oke, di sini. Sisa umurnya tadi karena belinya 5 tahun juga ya tadi ya, berarti sisa umur sama 5 per, berarti hitungnya sama 5 per 15 juga, harga perolehan kurang nilai sisa juga. Berarti nanti mana soalnya 5 per 15 juga, 5-nya ingat ya, 5 tuh sisa umurnya ya, 5. Terus per 15 itu didapat dari yang tadi ini, yang pakai rumus itu loh hitungnya, yang ada N kali N plus 1 per 2. Jadi karena 5 tahun berarti kalau mau hitung total angka umur itu kita 5 kali 5 tambah 1 6, 6 per 2 sama dengan 6 bagi 2 3, 15. Berarti sama juga ya, per 15 juga ya. Nah, kali harga perolehan 160 kurangi residu 160 kurang 10.
160 juta kurang 10 juta. Oke. Nah, coba dibandingkan. Kalau misalnya yang sebelumnya yang di awal tahun tadi ya, yang ini yang awal tahun, itu kan kita kalinya cukup begini aja, 5/15 nih, biar kelihatan bedanya. Ini kan kita cukup 5/15 kali 160 kurang 10 aja kan. Cuma karena ini yang bagian B ini itu belinya di pertengahan tahun, makanya nanti harus dikalikan dengan bulan. Makanya di sini saya kalikan dengan 3/12. Dapat dari mana? Yang tadi, yang 3 bulan di sini. Nah, kalau udah berarti 2008 itu sudah beres. Jadi ini nanti tinggal dihitung aja nih berapa gitu ya. Kalau sudah, ini nanti kita masuk ke 2009. Nah, 2009 itu dia ada 2 tarif yang harus digunakan. Kenapa? Karena tadi kan di sini kan belinya 1 Oktober nih. 1 Oktober 2008 ke 1 Oktober 2009 itu harus pakai tarif yang sama. Jadi tarif yang sama itu maksudnya tarif berapa? Tarif 5/15 kali 160 kurang 10 juta. Nah, begitu. 1 Oktober 2008 ke 1 Oktober 2009 harus pakai tarif yang sama. Gitu ya. Nah, kalau di 2008 tadi sisa 3 bulan, maka nanti mulai dari 1 Januari 2009 ke 1 Oktober 2009 ya sisa bulannya. Dari 1 Januari dari 1 Januari ke dari 1 Januari ke 1 Oktober. Berarti 31 Oktober September. Berarti 30 September ya. Jadi 1 Januari ke 30 September itu kan sekitar ada sisanya. 1 tahun kan ada 12 bulan kan, 12 kurang 3 berapa? 9 bulan, berarti masih ada sisa 9 bulan. Januari ke September, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oke, betul 9 bulan. Jadi nanti 9/12. Jadi nanti di tahun 2009 nih, tarifnya sama 5/15, cuma ini untuk bulannya dia beda. Kalau yang 2008 dia 3/12, 2009 ya sisanya. Kan 1 tahun ada 12 bulan kan? Jadi ini udah 3 bulan, sisanya yang 9 bulannya masuk ke 2009. Nah, dari 1 Oktober 2008 ke 1 Oktober 2009 udah. Cuma 2009 kan ada sampai Desember kan? Jadi 1 Oktober 2009 sampai Desember 2009 baru pakai tarif kedua. Tarif kedua itu berarti bukan 5/15 lagi, tapi tarif yang ini, yang 4/15, yang nih tahun kedua. 4/15 kali 160 juta kurang 10 juta. Oktober ke Desember 2009 3 bulan kan? 3 bulan. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti tahun 2010 juga sama, ada 2 perhitungan juga, tahun 2011 juga ada 2 perhitungan juga, tahun 2012 ada 2 perhitungan juga, sampai tahun 2013 itu 1 perhitungan aja. Jadi khusus tahun 2008 dan tahun 2013 itu perhitungannya 1 kali, tengah-tengahnya itu harus 2 kali. Kenapa bisa 2 kali? Karena dia karena efek dari oper-oper inilah gitu ya. Jadi ini yang tarifnya 5/15 ke ini masuk ke tahun selanjutnya. Ini 4/15 di tahun 2009 nanti ke oper di tahun 2010. 4/15-nya ke oper. Habis 4 itu kan ada 3/15 kan. Nah, 3/15 di tahun 2010 ke oper ke 2011. Nanti habis 3/5 kan ada 2/15. 2/15-nya nanti ke oper ke tahun ini lagi. Ini sama nanti kali-kali juga. Ini juga sama. Nanti ulang-ulang aja nanti 9/12, 3/12, 9/12, 3/12. Nah, begitu ya. Nanti di endingnya di 2013 itu cuma 1 perhitungan aja. Harusnya sih jawaban ending 2013 itu berarti 9/12. Karena operan dari ini ya, operan dari sini. Kali harusnya tarifnya tinggal 1/15. Karena dia tetap 5/4/3/2/1. Kali 160 kurang 10 juta. Kayak begitulah ya. Intinya yang mau saya sampaikan di sini di coret-coretan ini adalah
khusus yang metode jumlah angka tahun, dia dari tahun di tengah-tengah ini nanti hitungnya harus 2 kali. Tapi kalau misalnya tahun yang awal sama akhir hitungnya 1 kali aja. Nah, ini hitung kasarnya dulu, nanti saya tulis lebih rapi di sini. Oke, kita ikutin aturannya tadi ya. Seperti aturan yang poin A, itu kan tarifnya ada menurun ya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, nanti saya tulis rapi-rapi juga deh di sini. Lima per 15, 4 per 15, 3 per 15 dikali harga perolehannya. Harga perolehan 160 juta dikurangi dengan nilai residu 10 juta. Oke, 160 juta dikurangi dengan nilai residu 160 juta dikurangi dengan nilai residu. Oke. Lalu karena ini tadi 1 Oktober 2008 ke 1 Oktober 2009, berarti Oktober ke November, Oktober ke Desember tadi 3 bulan ya. Jangan lupa di akhir bulan harus kalikan, harusnya kan gini aja kan, gini aja nih, gini aja, hanya tarif kali harga perolehan kurang nilai residu. Cuma karena dia pertengahan tahun belinya ya, tadi harus kali 3 per 12. Yang ini juga harus kali 3 per 12. Yang ini juga kali 3 per 12. Oke, nanti saya lanjut belakang dulu ya. Ini tarifnya ingat 5 per 15, 4, 3. Jadi yang halaman belakang harus 2 sama 1. Oke, ini yang di belakangnya. Tadi udah 3 ya. Sekarang 2. Lalu 1. Oke. Kali harga perolehan tadi 160 kurang nilai residu 160 kurang nilai residu. Lalu karena Oktober ke Desember 3 bulan. Oke. Sampai di sini dulu. Kita balik lagi ke halaman pertama. Oke, untuk yang ini ya. Lalu kan perlu kita pahami bahwa tadi kan ini kan baru 3 bulan ya. Baru ini Oktober ke Desember. Jadi sisanya dari 1 Oktober 2008 ke 1 Oktober 2009. Nah, berarti nanti dari Januari ke Septembernya ada 9 bulannya kita harus taruh di bawah. Jadi ini tarifnya, kelanjutan tarifnya yang 5 per 15 harus dilanjutkan ke sini. Kasih panah dikit ya. Oke. Yang 5 per 15 nih kita lanjutin ke sini. Sebelumnya kan udah kan 5, 4, 3, 2, 1 tadi kan. Nah, sekarang ini lanjut ke sini. 5 per 15. Oke. Nah, ini juga yang 4-nya dilanjutin ke tahun selanjutnya, 2010 ini harusnya ya. Oke. Nah, ini kan baru 3 bulan kan, yang tarif 5 per 15 itu baru 3 bulan. Yang kita tahu 1 tahun ada 12 bulan. Karena ini udah 3 bulan, berarti masih ada sisa 9 bulan. Nah, 9 bulan pertamanya kita tulis di sini, 9 per 12. Yang ini juga 9 per 12. Jadi ini cara bacanya. Itu untuk tahun 2009, 9 bulan pertama menggunakan tarif yang sebelumnya dari tahun 2008. Lalu 3 bulan terakhir pakai tarif baru. Nanti tahun 2010 juga sama. 9 bulan pertama pakai tarif yang ini, yang 4 per 15 sisa dari tahun sebelumnya.
Lalu 3 bulan terakhir pakai tarif yang baru. Begitu selanjutnya ya. Jadi nanti yang 3/15 saya oper ke tahun selanjutnya yang tahun 2011. Oke, yang ini tadi 3-nya kita oper ke sini ya. 3/15 dikali ini kurang ini kali 9 bulan pertama. Oke. Nah, yang ini juga sama, 2-nya dioper ke sini, nanti yang satunya dioper ke sini. Ini nggak ada ya, karena tahun terakhir cuma 1 kali hitung aja. 2/15 kali 160 kurang 10. Ini 9/12. Oke, yang ini oper ke sini. 160 kurang 10. Kali sisanya tadi 9/12. Oke. Jadi ini ingat bacanya 2011 itu 9 bulan pertama pakai tarif tahun sebelumnya, 3 bulan terakhir pakai tarif baru. Ini tarifnya dioper lagi, begitu seterusnya. Kalau udah nanti ini dihitung misalnya ya, saya kasih contoh aja yang 2 ini aja lah. 3/15 kali 160 kurang 10, 150 juta kali 9/12, 22.500.000. Lalu yang ini 2/15 kali 150 juta kali 3/12, 5 juta. Nanti dihitung seterusnya. Lalu untuk yang tahun dengan hitung 2 perhitungan kayak gini nanti dijumlahkan. Jadi nanti hasil ini jumlahkan jadi 27.500. Kalau udah nanti ini dimasukkan ke tabel di sini. Yang ini juga dihitung, ini berapa nih berapa, lalu nanti dijumlahkan untuk tahun 2012-nya. Kalau ini kan sendiri, nggak usah dijumlahkan dengan siapa-siapa. Oke, ini sekilas hasil akhir jawabannya udah saya hitung tadi ya. Nah, untuk ingat, untuk tahun 2009-2010 ada 2 perhitungan kita tambahkan. Kalau udah kita isi tabel di belakangnya. Oke, ini tabel yang ada di belakangnya ya. Yang ini juga tadi udah saya hitung juga, udah dijumlahin juga. Nanti semua beban-beban ini kita masukkan ke sini. Kita isi dulu yang ini, tadi kan belinya di tahun 2008. 2008, 9, 10, 11, 12, 13, harga perolehannya tadi 160 juta, 160 juta, 160 juta. Ini sama semua sampai akhir ya untuk yang harga perolehan. Lalu untuk tarifnya, tadi yang pertama kan 5/15 kan. Nah, yang ending kan juga 1/15. Nah, kalau yang tengah-tengah ini kan ada 2 tarifnya, tulis aja 2. Ini dilanjutin dulu ke tahun ini, baru tarif baru 4/15. Nanti 4 di sini, 3, 2, 1. Jadi dia tuh kayak 5, 4, 3, 2, 1 menurun. Cuma emang kenapa dua-dua begini karena tadi belinya di pertengahan tahun. Nah, beban penyusutan pindahin aja. Tadi kan di halaman belakangnya, ini saya nggak buka lagi ya. Di halaman sebelumnya kan beban penyusutan tahun pertama kan 12.500.000, pindahin aja 12.500.000. Lalu yang tahun keduanya tadi juga setelah dijumlahkan 47.500. Lalu beban penyusutan yang tahun ketiganya 37.500, 47.500, tuh. Kalau yang ini kebetulan ada di halaman ini. 27.500. Ingat ya, ini hasil penyebelahannya ya, 27.500. Yang ini 17.500, 17.500. Kalau yang ini 7.500.000. 7.500.000. Oke, sekarang akumulasi. Biasa akumulasi untuk tahun pertama dipindahkan aja 12.500.000-nya ke sini.
Lalu untuk tahun kedua tinggal ditambah aja 12 tambah yang ini ya. 12.500 ditambah dengan 47.500, dapatnya 60 juta. 60 juta. Nanti 60 jutanya tambahkan ini lagi. 60 tambahkan ini. 69 ya, 97.500. Oke, nanti 97.500 tambahkan ini lagi. 27.500. 125 juta. 125 juta nanti tambahkan dengan yang ini lagi. 17.500. 142.500. Lalu ini tambahkan lagi dengan ini 142.500. 142.500 tambah 7.500. 150 juta. Oke, untuk nilai buku seperti biasa, nilai buku didapat dari harga perolehan kurang akumulasi penyusutan. 160 kurang 12.500. 160 kurang 12.500 itu 147.500. 160 kurangkan 60, 100. Ini lagi 160 kurang 97.500. 160 kurang 97.500. 62.500.000. Yang ini 160 kurang 125. 35 juta. 160 kurang 142.500. 160 kurang 142.500. 17.500. 160 kurang 150, 10 juta. Nah, perlu diingat bahwa ini yang 10 juta nih nilai buku akhir periode yang 10 juta harus sama dengan nilai buku yang di soal. Tadi di soal bilang nilai residunya 10 juta juga kan. Nah, hasil terakhir ini harus sama dengan yang ada di soal. Ini jawaban akhir untuk metode jumlah angka tahun yang belinya di pertengahan tahun. Memang metode ini paling ribet dibanding metode lainnya. Untuk metode selanjutnya yang unit produksi itu nggak sesulit ini, lebih sederhana.